Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Katalis, di mana Katalis ini merupakan platform kolaborasi proyek, mentoring, dan kompetisi. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Putri Nabila sebagai project manager, Chelsea Mutiara Wibowo sebagai asisten project manager, dan Fadlan Hakiki sebagai programmer. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa kami mengambil Katalis ini sebagai proyek kami. Di antaranya yaitu kesenjangan kompetisi di mana mahasiswa memiliki landasan teoritis yang baik, namun minim pengalaman dalam pengelolaan proyek nyata dan jaringan profesional yang relevan. Kedua, yaitu platform satu arah, di mana platform pembelajaran yang ada masih berorientasi pada penyampaian konten teoritis tanpa ruang kolaborasi langsung atau pendampingan dari praktisi. Nah, maka dari itu kami menghadirkan Katalis, di mana Katalis ini merupakan platform digital yang terintegrasi, di mana dia memadukan kolaborasi proyek, forum, diskusi akademik, kompetisi, berhadiah, dan layanan mentoring dalam satu ekosistem. Nah, selanjutnya untuk use case diagramnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Chelsea Mutiara Wibowo. Kepada saudari Chelsea, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini use case diagram menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem Katalis. Terdapat 4 aktor, yaitu mahasiswa, dosen, alumni, dan admin. Mahasiswa di sini dapat mengajukan kelola profil dan tarif mentoring, mengikuti diskusi, mengunggah proyek, memberi penilaian, melihat notifikasi, mendaftar lomba, serta mengelola saldo dompet. Dosen dan alumni berperan sebagai mentor yang dapat mengelola profil dan tarif mentoring, menerima pengajuan mentoring, berpartisipasi dalam forum diskusi, dan membagikan proyek. Sedangkan admin bertugas mengelola sistem seperti membuat dan mengatur lomba, menentukan pemenang, serta mengelola pengguna dan aktivitas dalam platform. Saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya untuk activity diagram yang akan dijelaskan oleh saudara Fadlan. Pada bagian menu proyek, kita bisa membuat proyek baru dengan syarat mengisi data, lalu sistem akan menampilkan form proyek. Lalu sistem akan memeriksa apakah validasi dari data yang dimasukkan itu lengkap atau tidak. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan error. Nah, jika data lengkap, maka sistem akan membaca bahwa proyek bisa dipublikasikan. Nah, lalu user akan memposting proyeknya. Lanjut ke diagram activity mentoring. Pertama, kita menjelajahi halaman mentor. Setelah kita menemukan mentor, kita mengajukan mentoring. Dari segi sistem, sistem akan membuat sesi status pending dan mengirim notifikasi ke mentor. Di bagian mentor, mentor akan menerima notifikasi dan meninjau pengajuan. Mentor bisa memilih ya atau tidak. Jika tidak, status akan ditolak. Lalu akan dikirimkan notifikasi bahwa mentor menolak mentoring. Jika mentor menerima, maka status akan menjadi diterima. Dan sistem akan mengirim notifikasi berhasil. Nah, dari segi mahasiswa, akan terlihat bahwa sesi mentoring bisa dimulai. Lanjut ke diagram activity rating. Setelah sesi mentoring berakhir, mentoring akan tersimpan ke dalam riwayat mentoring. Lalu kita bisa mengklik tombol selesai pada sesi yang sedang aktif. Lalu mengisi rating ulasan, terus sistem akan menampilkan form dari rating yang akan kita berikan. User juga bisa mengirim kirim rating. Lalu dari sistem akan mengubah sesi yang tadinya pending menjadi selesai. Lalu akan tersimpan ke database. Lalu total rating dari mentor ini akan terkalkulasi di leaderboard. Selanjutnya akan diperbarui pada bagian posisi peringkat. Lalu sistem akan mengirim notifikasi ke mentor dan memberikan ulasan telah diterima. Lalu di sini akan ditandai dengan selesai. Lanjut forum diskusi. Di sini ada menu forum, kita bisa buat topik baru. Lalu kita menuliskan isi judul dan pertanyaan. Sistem akan menampilkan form topik. Nah, lalu sistem akan memvalidasi apakah judul dan pertanyaan yang telah dimasukkan itu ada atau tidak. Nah, jika sudah ada, user bisa memposting forumnya, lalu sistem akan menyimpan topik ke database. Lalu sistem akan menampilkan pertanyaan itu di halaman forum. Lalu dari sisi user akan ditandai dengan selesai. Lanjut ke diagram activity top up. Nah, di bagian menu dompet ini, pada saat kita mau top up, kita bisa memilih nominal dan melakukan metode pembayaran. Nah, sistem akan melakukan perhitungan dari saldo yang kita punya. Lalu akan mengubah statusnya, menunggu verifikasi, kirim notifikasi ke admin. Lalu admin akan mengecek mutasi apakah transfer yang tadi itu valid atau tidak. Jika tidak, sistem akan mengirim status gagal dan notifikasi gagal. Jika berhasil, sistem akan menambahkan poin ke dompet user, lalu mengirimkan notifikasi. Nah, dari segi pengguna ini, pertama kita memilih nominal pembayaran, lalu melakukan transfer, lalu mengonfirmasi transfer dan saldo koin akan bertambah. Lanjut ke diagram activity kompetisi. Pertama kita membuat kompetisi. Di sini yang bisa membuat kompetisi ini adalah admin saja. Admin akan membuat kompetisi dengan judul, syarat, deadline, dan hadiah poin. Sistem akan memvalidasi data, terus akan menerima submit karya.
dan mengecek apakah deadline terlewat. Jika belum, maka status tetap open. Jika sudah, status akan close. Lalu mengirim notifikasi bahwa kompetisi ditutup. Lalu di sini admin akan memilih pemenang dari lomba yang dibuat. Nah, proses hadiah pemenang itu berupa tambahan poin atau saldo dompet, lalu akan disimpan riwayatnya dan diberikan notifikasi juga. Diagram activity leaderboard. Di bagian menu leaderboard ini, user akan melihat data papan peringkat. Nah, dari segi sistem, leaderboard ini berdasarkan pengumpulan data dari seluruh user, seperti menyaring daftar selain admin. Jadi yang ada di sini hanya mahasiswa, dosen, alumni, dan admin tidak akan tampil ke dalam leaderboard ini. Lalu di sini sistem akan menampilkan daftar peringkat di layar pengguna. Nah, lalu user bisa melihat ranking dan pengguna berdasarkan daftar teratas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan dari kelas diagram. Jadi pada kelas diagram ini bisa kita lihat yaitu yang pertama ada kelas user, di mana user ini dibagi menjadi 3, yaitu mahasiswa, dosen, dan alumni. Selanjutnya, user ini memiliki relasi one-to-one pada profil, di mana artinya satu user dapat memiliki satu profil. Selanjutnya, dari profil memiliki relasi one-to-many pada mentoring, di mana berarti satu profil dapat melakukan banyak mentoring. Nah, pada mentoring ini dibagi menjadi 2, yaitu forum diskusi dan bimbingan. Pada mentoring itu memiliki relasi one to many pada forum diskusi, di mana banyak mentoring dapat melakukan satu forum diskusi. Selanjutnya ada relasi one to one pada mentoring dan bimbingan, di mana satu mentoring dapat melakukan satu bimbingan. Antar forum diskusi dan bimbingan memiliki relasi many to one, di mana banyak forum diskusi dapat melakukan satu bimbingan. Selanjutnya pada tarif mentoring, di mana tarif mentoring ini memiliki relasi one to one ke mentoring, di mana satu mentoring dapat melakukan satu tarif mentoring. Pada tarif mentoring ini terdapat relasi one to many pada project. Jadi pada satu project mendapatkan satu tarif mentoring. Selanjutnya ada relasi dari leaderboard ke notifikasi, di mana relasinya itu adalah many to many. Jadi banyak leaderboard menghasilkan banyak juga notifikasi. Selanjutnya pada user, kembali ada relasi one to many pada user dan top up saldo. Jadi satu user dapat melakukan banyak top up saldo. Satu user dapat melakukan banyak top up saldo. Satu user juga memiliki relasi one tuan pada pemenang lomba. Jadi satu user dapat mendapatkan satu pemenang lomba. Lanjut, dari top up saldo memiliki relasi many to many. User memiliki relasi one to many pada user manajemen, dan user juga memiliki relasi one to one pada lomba. Jadi satu user dapat mengikuti satu lomba. Adapun admin, di mana admin ini yang memiliki relasi one to many pada penentuan lomba, pemenang lomba, dan user manajemen. Mungkin X. Adapun risiko pengembangan dari sistem katalis yang kami buat akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Chelsea. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini terdapat 4 risiko pengembang sistem, dimulai dari rendahnya adopsi pengguna. Dampaknya itu, platform tidak aktif dan fitur tidak dimanfaatkan secara optimal. Mitigasinya yaitu melaksanakan program onboarding ke kampus mitra sejak dini, serta menjalankan kampanye melalui media sosial. Yang kedua, keamanan data pengguna. Dampaknya yaitu kebocoran data pribadi dan informasi transaksi keuangan. Mitigasinya yaitu mengimplementasikan enkripsi SSL, autentikasi dua faktor, dan audit keamanan secara berkala. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas dan pengembang. Dampaknya yaitu keterlambatan rilis fitur dan penanganan gangguan teknis yang tidak optimal. Mitigasinya yaitu mengutamakan pengembangan fitur MVP terlebih dahulu serta pendekatan iteratif. Dan yang terakhir, persaingan pasar yang ketat. Platform kalah bersaing dengan platform yang telah memiliki pasar yang lebih besar. Mitigasinya yaitu melakukan diferensiasi dengan fokus pada segmen ekosistem kampus dan fitur terintegrasi. Baik, itu saja saya kembalikan pada moderator. Pada metode SLC yang kami terapkan dalam pengembangan katalis, yaitu kami memilih metode Agile, di mana dengan kerangka kerja Scrum sebagai pendekatan utama dan siklus pengembangan perangkat lunak. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan pengguna masih berpotensi mengalami perubahan pada tahap awal pengembangan, sehingga diperlukan mekanisme untuk memperoleh umpan balik secara cepat dan berkesinambungan. Dengan penerapan kerangka Scrum, proses pengembangan dibagi menjadi sprint kecil dengan durasi sekitar 2 minggu per sprint, di mana setiap sprint menghasilkan variable yang dapat langsung diuji dan dievaluasi. Pendekatan ini dinilai sesuai dengan tim berukuran kecil yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam merespon perubahan. Nah, tahapan sprint agile yang kami rencanakan yang pertama UI UX dan pengaturan infrastruktur backend dasar, mencakup fitur registrasi, autentifikasi, dan pengelolaan profil. Pada sprint yang kedua yaitu pengembangan fitur pencarian proyek. Sprint yang ketiga ada mentoring dan pengelolaan tarif layanan. Yang keempat itu pengembangan forum diskusi dan sistem notifikasi waktu nyata. Pada sprint kelima, implementasi modul kompetisi dan sistem leaderboard. Pada sprint keenam,
Ada pengembangan manajemen keuangan digital mencakup dompet, top up, dan pencairan saldo. Dan sprint ke-7 ada pengujian sistem secara menyeluruh, perbaikan gangguan teknis, dan development platform. Next, untuk MVP dan analisis kompetitor akan dijelaskan oleh rekan saya itu Saudara Fadlan. Saudara Fadlan, saya persilahkan. Oke, di sini kita masuk ke MVP dan analisis kompetitor. Jadi di sini kita punya beberapa fitur MVP sebagai prioritas utama. Nah, yang pertama ada registrasi dan autentikasi. Ini adalah persyaratan fundamental dari platform ini. Yang kedua ada profil pengguna. Nah, profil pengguna ini kami buat agar dikenal komunitas dan juga skill. Ketiga, pencarian proyek. Ini merupakan nilai inti bagi mahasiswa. Keempat, pencarian mentor sebagai koneksi mahasiswa antar dosen maupun alumni. Lalu ada forum diskusi komunitas. Nah, ini adalah ruang berbagi pengetahuan. Lalu ada notifikasi waktu nyata atau notifikasi real time untuk update penting agar tak terlewat. Lalu ada dompet digital. Dompet digital ini akan berfungsi sebagai transaksi mentoring berbayar. Di sini ada analisis kompetitor. Yang pertama ada LinkedIn. Nah, perbedaan antara LinkedIn dan proyek kami ini itu tidak ada mentoring berbayar dan kompetisi khusus di kampus, sedangkan proyek kami ini ada. Lalu ada Coursera atau Udemy. Kekurangannya itu bersifat satu arah tanpa kolaborasi nyata antar pengguna. Jadi Coursera atau Udemy ini itu hanya bersifat satu arah, tidak melibatkan kolaborasi antara para penggunanya. Lalu ada GitHub. Nah, GitHub ini merupakan sosial medianya programmer. Nah, kekurangannya ini itu tidak ada mentoring, forum maupun kompetisi berhadiah. Lalu ada Decoding. Nah, Decoding ini terbatas tanpa mentoring dan manajemen proyek lintas disiplin. Saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk selanjutnya itu nilai tambah proyek yang gimana nilai tambahnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya itu Chelsea. Baik, pada nilai tambah proyek di sini, Katalis memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya dari platform-platform yang telah ada sebelumnya. Yang pertama yaitu ekosistem terintegrasi, yaitu menyatukan fitur proyek, mentoring, forum diskusi, kompetisi, dan manajemen keuangan dalam satu platform. Yang kedua, relevansi dalam ekosistem akademik. Platform ini dirancang secara khusus untuk ekosistem kampus. Yang ketiga, portofolio digital yang berbentuk secara organik. Setiap proyek yang diselesaikan atau sesi mentoring yang diikuti secara otomatis tercatat dalam riwayat profil pengguna. Yang keempat, peluang penghasilan bagi mentor. Dosen dan alumni memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui sesi mentoring yang mereka tawarkan kepada pengguna. Dan yang terakhir, sistem kompetisi yang terstruktur dan transparan, memiliki mekanisme yang jelas dari jadwal, hadiah, dan mekanisme pengumuman pemenang. Baik, saya kembalikan pada moderator. Adapun ini untuk kelayakan dari sistem yang kami buat, itu saya persilakan kepada Saudara Fadlan untuk menjelaskannya. Saudara Fadlan, saya persilakan. Di sini kita punya beberapa kelayakan dalam berbagai aspek. Yang pertama, kita mulai dari kelayakan teknis. Di sini kami menggunakan teknologi web modern dan juga cloud. Nah, kenapa kita menggunakan teknologi web modern? Jadi di sini kami menggunakan pemrograman PHP versi 8 kalau tidak salah. Dan juga cloud-nya ini kami beli untuk ekosistemnya. Yang kedua, untuk mengakses website ini tidak perlu hardware khusus. Cukup dengan HP atau laptop kita bisa membukanya. Lalu di sini kita menilai lagi dari kelayakan pengguna atau dari segi UX. Untuk setiap role, masing-masing role itu tampilannya berbeda. Mulai dari dosen, terus mahasiswa, alumni, dan kampus itu untuk dashboardnya itu beda. Lalu yang kedua ada alur simple. Jadi untuk pengguna baru cukup mendaftar, lalu Anda langsung bisa mengikuti kolaborasi. Lalu yang ketiga, di sini proyek kami ini sudah terintegrasi dengan notifikasi real time. Jadi setiap interaksi yang ada di dalam website ini itu akan memberikan feedback berupa notifikasi. Nah, dari segi kelayakan bisnis, di sini ada model premium, di mana model premium ini akan bertumbuh berdasarkan penggunaan web ini. Jika penggunanya mungkin sudah sampai di atas 15 juta pengguna, mungkin kami akan memberikan model premium. Lalu di sini ada komisi mentoring dan fitur premium. Jadi dari segi kelayakan bisnis, harga mentoring di sini itu ditetapkan di dalam profil. Jadi setiap mentoring kami akan mendapatkan potongan sekitar 10% dari mentoringnya. Lalu di sini yang ketiga, website ini sudah digunakan oleh kurang lebih sekitar 10 juta mahasiswa aktif di Indonesia. Jadi kesimpulannya, proyek yang kami buat ini atau yang kita sebut saja dengan Katalis adalah platform kolaborasi akademik yang relevan, fleksibel, dan berpotensi nyata dengan pemodelan UML yang komprehensif, metode agile, dan fokus MVP yang tepat sasaran. Katalis siap menjadi ekosistem digital bagi lebih dari 10 juta mahasiswa Indonesia.